Halo semua, selamat datang di Notwir Podcast. Hari ini aku Deani ditemenin sama Fiona. Halo Fiona. Hai Diani. Halo, dan juga ditemenin sama Josephine. Halo Josephine. Halo semuanya. Halo, nah hari ini kita bakal bahas tentang strategi melawan perilaku koruptif di kalangan mahasiswa. Nah, waktu aku baca judul besar yang kita bawa ada frasa perilaku koruptif, dan yang langsung terlintas di benakku adalah para petinggi atau oknum yang melakukan tindakan korupsi. Jadi sebenarnya perilaku koruptif sendiri artinya apa sih, Jo? Coba dong jelasin ke kita. Oke, jadi sebenarnya perilaku koruptif itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan kita yang menjebak diri kita sendiri pada kegiatan korupsi. Maksudnya tuh kayak kebiasaan-kebiasaan yang mencerminkan perilaku koruptif itu sendiri itu sering banget kita lakuin. Dan dianggap sebagai hal yang sepele. Padahal kalau kita tahu tuh semua memberikan dampak buruk bagi kehidupan kita di masa depan. Misalkan kayak tadi, korupsi. Korupsi itu tuh sebenarnya masih salah satu contoh dari perilaku koruptif itu sendiri. Nah, ini ya yang perlu ditandain. Mungkin selama ini teman-teman sekalian sering salah kaprah karena sering nganggep tindakan koruptif dan korupsi itu sama. Tapi ternyata beda ya. Diibaratkan perilaku koruptif itu kayak indu atau sumber yang menyebabkan muncul tindakan buruk. Salah satunya korupsi. Nah, kalau ternyata perilaku koruptif itu nggak cuma korupsi, terus contoh lainnya apa aja dong Fiona? Coba kasih tahu sama kita. Berhubung di sini fokus bahasanya ada di kalangan mahasiswa, berarti contoh perilaku koruptif itu ada kecurangan. Nah, bentuknya tuh seperti contek-mencontek dan plagiarisme. Nah, pernah nggak tuh kamu nyontek dari Google buat nugas atau ujian? Kalau awal jadi mahasiswa tuh kadang masih nyontek Google buat nugas. Tapi setelah tahu ada peraturannya, udah nggak pernah nyontek Google lagi deh. Dan udah banyak juga dosen yang kasih peringatan jika jawaban di luar materi dan bisa juga dicek melalui aplikasi. Jadi kalau ketahuan nyontek Google, langsung nggak dinilai. Maka dari itu, aku udah nggak pernah ke Google lagi tanpa instruksi dosen. Nah, berarti ngehindarin perilaku koruptif itu susah ya. Nyatanya kita sendiri kadang masih suka curi-curi kesempatan buat nyontek Google. Apalagi kalau dosen yang super baik, wah pasti banyak nih yang contek-contekan. Setuju nggak sih kalian? Kalau aku sih setuju sih. Hmm. Iya, setuju. Iya. Nah, terus sekarang, selain kecurangan, contoh lainnya masih ada lagi nggak sih? Oh iya, ada juga tuh ketidakjujuran. Contohnya kayak nitip absen. Ini kan sering banget ya kita lihat, apalagi kita masih kuliah daring. Beberapa alasannya tuh pasti karena jaringan, entah benar terkendala atau enggak. Kayak absensi ketika pembelajaran daring tuh gampang banget dimanipulasi. Karena kayak dosen nggak bisa mengontrol mahasiswa secara langsung dan maksimal. Biasanya tuh bisa dicontohkan seperti ini. Kayak ada beberapa mahasiswa yang masuk ke dalam room, tapi kayak di bagian awal atau di akhir aja pas bagian absen. Atau masuk room, tapi nggak ngikutin kuliah sampai benar-benar kuliah itu selesai. Iya, ini benar banget di kelasku. Waktu itu ada juga mahasiswa yang cuma gabung di meeting room, tapi waktu dipanggil dosen buat jawab pertanyaan, dia nggak jawab dong. Ya istilahnya cuma pasang nama aja, tapi sebenarnya nggak ngikutin pelajaran. Nah, ada lagi nggak sih bentuk perilaku koruptif lainnya? Ada lagi nih, namanya korupsi waktu. Nah, di korupsi waktu itu, yang dilakukan oleh mahasiswa kebanyakan adalah terlambat masuk kelas. Sebenarnya mereka sudah tahu pada jam berapa jadi menit berapa perkuliahan akan dimulai. Tetapi selalu ada aja alasan yang membuat mahasiswa datang terlambat. Selain itu, ada juga mahasiswa yang lupa memberi tugas. Misalnya, kerja kelompok. Karena ngerasa temannya udah nggak backup, jadi dia leha-leha atau entar-entaran aja ngerjain tugasnya. Nah, faktor adanya korupsi waktu itu udah pasti adanya rasa malas dan menganggap masih banyak waktu lain. Wah iya nih bener banget yang udah dibilang sama Fiona. Kalau menurutku sebenarnya sesekali terlambat itu nggak masalah. Apalagi kalau terlambat karena emang ada urusan mendesak atau urusan mendadak yang harus didahuluin. Tapi kalau sengaja datang terlambat karena males ketemu dosen atau nggak suka sama mata kuliahnya, itu yang jadi masalah. Setuju sekali. Selain itu, secara nggak sadar, keterlambatan malah mengganggu kegiatan pembelajaran loh. Nggak cuma ganggu mahasiswa yang lagi fokus dengerin penjelasan dosen, tapi juga ganggu konsentrasi dosen yang lagi jelasin materi. Nih contohnya ya, sudah ada kesepakatan jika keterlambatan dikasih toleransi waktu 5-10 menit. Tapi hal ini malah membuat mahasiswa jadi seenaknya sendiri
tanpa memperhatikan toleransi waktu. Ya, akibatnya ada saja mahasiswa yang terlambat. Nah iya nih, teman-teman pendengar Notweed Podcast pasti pernah kan ngelakuin kebiasaan yang udah dibahas. Nah maka dari itu mulai sekarang harus berhenti ya. Soalnya kalau keterusan ngelakuin kebiasaan tadi bakal fatal banget akibatnya yang pastinya bisa ngerugiin diri kalian sendiri. Terus setelah kita udah tahu nih contoh-contoh perilaku koruptif di kalangan mahasiswa. Menurut kalian berdua ada nggak sih saran atau solusi supaya mahasiswa itu bisa terhindar dari perilaku koruptif? Pastinya ada dong. Strategi yang kami buat mudah banget diingat dan bisa dipakai sama semua mahasiswa. Mau mahasiswa yang rajin, mahasiswa yang kadang rajin kadang malas, sampai mahasiswa yang malasnya kebangetan pun bisa nerapin strategi ini. Nah, strategi ini kita namain 4P. Wah, apa tuh 4P? Kayaknya menarik deh. Oke, jadi 4P. P-nya itu dari priority. Priority yang pertama tuh ada priority your schedule. Maksudnya tuh kayak kita harus fokus pada jadwal kegiatan. Kalau kita udah punya jadwal, pasti waktu buat ngelakuin kegiatan tuh bakal lebih terarah. Jadi nggak perlu lagi tuh bingung hari ini aku harus ngelakuin apa ya. Terus kayak atau bingung kayak kegiatan mana ya yang harus aku lakuin dulu. Nah, dengan adanya jadwal ini pastinya membantu banget untuk memanage waktu kita. Apalagi kalau kita sebagai mahasiswa yang super sibuk, kayak harus pindah dari rapat satu ke rapat yang lain. Terus ada lagi nih, namanya priority your activity. Nah, artinya tuh kita tuh memprioritaskan tugas utama kita. Kalau sekarang fokus bahasannya kita adalah mahasiswa. Jadi tugas utama kita ya belajar. Meskipun sekarang kuliah daring, bukan berarti mahasiswa tuh kayak seenaknya gitu ikut pelajaran sambil main sosmed atau gimana. Tapi kalau emang jenuh sama tugas-tugas kuliah, bolehlah sesekali main sosmed sambil rebahan. Tapi yang terpenting tuh harus selalu ingat tugas utamanya yaitu belajar gitu. Nah, iya, priority activity menurut menarik sih ini, karena kadang kita tuh sadar ya kalau misalnya nih ada tugas dan tahu kalau deadline-nya mepet, tapi tetap aja scroll sosmed sampai ujung-ujungnya tugas nggak selesai. Nah, di sini bisa dibilang kalau strategi yang kedua ini sifatnya kesadaran diri ya. Nah, udah ada priority your schedule sama priority your activity. Coba selanjutnya ada apa lagi sih? Ada lagi nih namanya priority your mission. Artinya, jika memprioritaskan misi, para mahasiswa pastinya tahu dong tujuan berkuliah itu apa. Kan nggak mungkin ya kalau udah rela-relain belajar sampai tengah malam, apalagi kalau malam minggu nugas. Terus nggak dikit juga nih mahasiswa yang harus ngerantau, tapi nggak punya tujuan yang pengen dicapai gitu. Maka misi yang dimiliki mahasiswa harus diperjuangkan sebaik mungkin supaya pengorbanannya tidak sia-sia. Nah, yang terakhir nih, priority say no corruption. Ini sih yang terpenting yaitu say no corruption, artinya bahwa tekad dan keberanian diri kita untuk menolak korupsi adalah hal yang sangat penting. Contohnya nih, kalau ada jadwal kuliah, jangan datang terlambat. Apalagi kalau cuma ikut-ikutan temen. Selain itu, jangan pernah nitip absen. Kalau memang nggak bisa ikut pembelajaran, ya lebih baik izin saja. Nah, dengan ngelakuin hal-hal kecil itu secara nggak sadar, kita udah ada tekad untuk tidak melakukan tindakan koruptif di kalangan mahasiswa loh. Wah, keren banget ya strateginya. Nah, setelah kalian tahu apa aja tindakan koruptif dan strategi buat menghindarinya, kalian pasti tertarik kan buat praktekin strategi 4P. Semoga dengan ada 4P dapat ngebantu teman-teman semua untuk menghindari perilaku koruptif ya. Sekian dari kami, aku Deani. Aku Fiona. Aku Josephine. Kita pamit undur diri. Terima kasih ya yang udah dengerin podcast kita kali ini. Sampai jumpa.